Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam dunia keuangan dan investasi, yaitu paritas risk and return. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi, baik oleh individu, perusahaan, maupun investor profesional. Di akhir video ini, kalian diharapkan mampu memahami pengertian risk and return, menjelaskan konsep paritas risk and return, memberikan contoh penerapannya dalam investasi sehari-hari. Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang return. Apa sih return itu? Return itu adalah tingkat keuntungan atau hasil yang diperoleh investor dari suatu investasi selama periode waktu tertentu. Return menunjukkan imbalan atas dana yang ditanamkan serta menjadi indikator utama dalam menilai kinerja investasi. Dalam konteks keuangan, return dinyatakan dalam dua hal, biasanya persentase dan nilai absolut rupiah. Return menjadi komponen utama dalam pengambilan keputusan investasi karena berkaitan langsung dengan tujuan investor, yaitu memaksimalkan keuntungan. Apalah daya jika kita berbisnis tapi kita tidak dapat mendapatkan keuntungannya. Lalu yang kedua ada peran return dalam keputusan investasi. Return ini sangat penting dan memiliki peran strategis dalam dunia investasi. Di antaranya ada mengukur keberhasilan investasi, menjadi dasar perbandingan antar instrumen, menentukan kelayakan investasi, dan menjadi kompensasi atas risiko yang diambil. Investor rasional akan selalu mempertimbangkan return yang diharapkan sebelum mengambil keputusan investasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Dalam konteks keuangan dan investasi, risiko mencerminkan tingkat ketidakpastian atas return yang akan diterima di masa depan. Risiko bukan hanya berarti kerugian, tetapi juga ketidakpastian hasil, baik lebih rendah maupun lebih tinggi dari yang diharapkan. Setiap keputusan investasi selalu mengandung risiko. Tidak ada investasi yang sepenuhnya bebas risiko. Biasanya kita dengar dengan istilah no risk, no return. Investor itu harus mengenal, mengukur, dan mengelola risiko. Tanpa pemahaman risiko, investor berpotensi mengalami kerugian finansial yang signifikan. Lalu, risiko sebagai konsekuensi return. Dalam teori keuangan, berlaku prinsip dasar. Semakin tinggi return yang diharapkan, semakin tinggi risiko yang harus ditanggung. Prinsip ini menjadi dasar hubungan risk and return dan menjelaskan mengapa investor menuntut return lebih tinggi pada investasi beresiko. Risiko adalah harga yang harus dibayar untuk memperoleh return. Nah, teman-teman, apa sih perbedaan risiko dan ketidakpastian? Risiko itu adalah probabilitas kejadian dapat diukur dan diperkirakan. Sedangkan ketidakpastian, probabilitas kejadian tidak dapat diukur secara pasti. Dalam dunia investasi, sebagian besar risiko bersifat terukur, sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif. Adapun jenis risiko berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu ada risiko sistematis. Risiko yang berasal dari faktor makro dan tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Contohnya yaitu ada inflasi, suku bunga, krisis ekonomi, dan kondisi politik. Lalu ada risiko yang tidak sistematis, yaitu risiko non-sistematis. Risiko yang berasal dari faktor internal perusahaan dan dapat dikurangi melalui diversifikasi. Contohnya ada kinerja manajemen, risiko operasional, risiko bisnis, dan risiko keuangan perusahaan. Risiko dalam perspektif syariah. Dalam keuangan syariah, risiko diperbolehkan selama adil. Keuntungan harus disertai risiko atau al-ghulmu bil-ghummi.
tidak diperbolehkan memindahkan risiko sepihak. Prinsip ini menegaskan bahwa keuntungan yang halal harus disertai tanggung jawab risiko. Adapun manajemen risiko mencakup beberapa proses, yaitu ada identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko. Tujuannya bukan menghilangkan risiko, tetapi meminimalkan dampak negatifnya. Gimana sih strategi pengendalian risiko? Nah, biasanya ada beberapa strategi umum yang biasanya digunakan. Yang pertama itu ada diversifikasi portofolio, hedging, asuransi, dan pemilihan instrumen sesuai profil risiko. Strategi yang tepat membantu investor mencapai return optimal. Lalu teman-teman, di sini kita akan membahas tentang risiko dan perilaku investor. Setiap investor itu memiliki yang pertama ada risk averse, yaitu biasanya investor ini dia menghindari risiko. Yang kedua itu risk netral, jadi dia tidak bergantung maupun risikonya besar maupun rendah, intinya dia netral aja teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada risk seeker. Risk seeker itu pencari risiko. Dari ketiga ini, risk seeker itu adalah investor yang sangat unik karena dia berani mengambil risiko yang lebih besar demi keuntungan yang lebih besar pula tentunya. Paritas risk and return dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan investasi, paritas risk and return membantu investor untuk yang pertama menentukan jenis investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan, menyesuaikan investasi dengan toleransi risiko, mengelola portofolio agar lebih seimbang. Investor yang bijak tidak hanya melihat potensi keuntungan saja, tetapi juga mempertimbangkan risiko yang menyertainya. Dengan memahami konsep ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan berkelanjutan. Konsep paritas risk and return. Paritas risk and return adalah konsep yang menyatakan bahwa tingkat risiko suatu investasi harus sebanding atau seimbang dengan tingkat return yang diharapkan. Paritas di sini berarti keseimbangan atau kesetaraan. Artinya, tidak logis jika investor mengharapkan return lebih tinggi dengan risiko yang sangat rendah. Tidak adil pula jika investor menanggung risiko besar namun return yang diterima kecil. Konsep ini digunakan untuk menilai kelayakan investasi, membandingkan berbagai alternatif investasi, membantu investor bersikap rasional dan objektif. Paritas risk and return juga mendorong investor untuk memahami profil risikonya masing-masing, apakah termasuk risk averse, menghindari risiko, risk neutral, netral terhadap risiko, dan risk seeker, mereka yang menyukai risiko. Sebagai kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa return adalah keuntungan yang diharapkan dari investasi. Risk adalah tingkat ketidakpastian atau potensi kerugian. Paritas risk and return menekankan adanya keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Konsep ini menjadi dasar penting dalam dunia keuangan dan investasi, serta membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih bijak. Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita mengenai paritas risk and return. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.